Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak level 4, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Welcome back with Miss Evi. Hari ini kita akan belajar bina ibadah. Masih tentang Toharo bagian 2 ya. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam air dan cara beristinja. Sebelum itu, yuk kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, sekarang kita akan belajar tentang pembagian air dan macam-macamnya. Air dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak merupakan air yang hukumnya suci dan mensucikan. Artinya, air mutlak adalah air yang dapat digunakan untuk bersuci. Contohnya adalah air hujan, air salju jika sudah cair, air laut, air sungai, dan air yang memiliki sifat keaslian lainnya. Kemudian yang kedua adalah air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang lepas dari anggota tubuh orang yang sedang berwudu atau mandi. Artinya, air mustakmal tetap bisa digunakan untuk bersuci selama air tersebut tidak bercampur dengan najis atau berbuah bau, rasa, dan warnanya. Dan yang ketiga, ada air yang bercampur dengan yang suci. Maksudnya, bercampur dengan benda suci atau disebut dengan air mutagoyar adalah air yang mengalami perubahan salah satu sifatnya disebabkan tercampur dengan barang suci yang lain dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan nama air tersebut. Sebagai contoh, air mata air yang masih asli ia disebut air mutlak dengan nama air mata air. Ketika air ini dicampur dengan teh sehingga terjadi perubahan pada sifat-sifatnya, maka orang akan mengatakan air itu sebagai air teh. Perubahan nama inilah yang menjadikan air mata air kehilangan kemutlakannya. Nah, jika air ini berubah secara rasa, warna, dan bau, maka ia tetap suci, tapi tidak mensucikan dan tidak bisa untuk bersuci. Kemudian jika tidak berubah atau sifatnya, baunya, dan juga warnanya tidak berubah, maka ia suci, tetap suci dan mensucikan. Seperti air mineral dalam kemasan, itu masih tetap ada kemutlakannya karena tidak ada percampuran barang suci yang menjadikannya mengalami perubahan pada sifat-sifatnya. Adapun penamaannya dengan berbagai macam nama itu hanyalah nama merek dagang yang tidak berpengaruh pada kemutlakan airnya, sehingga air mineral bisa digunakan untuk berwudu. Dan yang keempat adalah air yang bernajis atau air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena barang najis dan volumenya kurang dari 2 kula atau volumenya mencapai 2 kula atau lebih, tetapi berubah salah satu sifatnya, warna, bau, atau rasa karena terkena najis tersebut. Air sedikit apabila terkena najis, maka secara otomatis air tersebut menjadi mutanajis meskipun tidak ada sifatnya yang berubah. Sedangkan air banyak bila terkena najis tidak menjadi mutanajis bila ia tetap pada kemutlakannya. Tidak ada sifat yang berubah. Adapun bila karena
terkena najis ada satu atau lebih sifatnya yang berubah, maka air banyak tersebut menjadi air mutanajis. Air mutanajis ini tidak bisa digunakan untuk bersuci, karena zatnya air itu sendiri tidak suci, sehingga tidak bisa dipakai untuk menyucikan. Baik, di sini Evi sudah berapa gambar? Yuk kita cari tahu kelompokan jenis-jenis air pada gambar berikut sesuai dengan pembagian air dan sifatnya. Misalnya nomor 1, ini adalah air laut. Air laut merupakan air mutlak dan sifatnya suci dan mensucikan. Nah, bagaimana ya kalau air kopi, air mineral, dan air terjun? Silakan kakak tuliskan di buku tulis ya. Ini menjadi tugas hari ini yang pertama. Kemudian, bahas tentang istinja. Pertama, kita akan bahas tentang pengertian istinja. Istinja menurut istilah ialah bersuci sesudah buang air besar atau kecil. Syarat istinja dilakukan sebanyak 3 kali. Dibersihkan sebelum kotoran kering atau kotoran tidak bercampur dengan benda lain. Nah, alat-alat yang bisa kita gunakan untuk istinja adalah air suci dan mensucikan, batu sebanyak 3 batu, benda keras atau kasat yang suci. Nah, di sini batunya ada berbagai syarat ya kak ya. Nanti kakak bisa lihat di bukunya. Nah, yang keempat adalah adab terkait istinja. Miss Evi yakin banget nih kakak-kakak level 4 sudah melaksanakan adab terkait istinja setiap hari. Nah, untuk itu Miss Evi ingin kakak untuk menuliskan adab istinja yang biasa kakak lakukan sehari-hari di buku tulis ya kak. Ini menjadi tugas yang kedua. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jadi kita sudah belajar tentang macam-macam air dan jenisnya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang istinja. Jika ada masih yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi Miss Evi. Dan untuk lebih jelas materi ini, silakan kakak baca juga ya buku paket Bina Ibadahnya. Bab pertama. Yuk kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.